Halo, saya Indah Wulandari Anggelini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi bank dan perkreditan. Mata kuliah yaitu bank dan lembaga keuangan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Apa fungsi Bank Perkreditan Rakyat? Sebagai bank, BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Praktiknya, kegiatan BPR memang tak seluas kegiatan bank umum, karena hitahnya BPR itu memang ditujukan sebagai institusi keuangan mikro. Oleh karena itu, BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang lokasinya tak jauh dari jangkauan BPR. Apa saja usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan? Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, serta melakukan usaha perasuransian. Jadi, usaha yang dilakukan BPR itu adalah menghimpun dana dan menyalurkannya dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui spread effect dan pendapatan bunga. Lantas, apa saja usaha-usaha yang bisa dilakukan? BPR bisa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk tabungan, dan deposito berjangka. Selain itu, BPR juga bisa memberikan kredit serta menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Lalu, jika BPR mengalami kelebihan likuiditas atau over liquidity, maka BPR juga dimungkinkan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Jenis-jenis BPR berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah atau umumnya pemerintah daerah tingkat 2 dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3. Pertama adalah BPR Badan Kredit Desa atau BKD. BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun pada tahun 1992 melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberikan status sebagai BPR, namun dengan karakteristik yang unik. Bank Desa dan Lumbung Desa adalah contoh dari jenis BPR Badan Kredit Desa. Jenis kedua adalah BPR bukan Badan Kredit Desa. Contohnya adalah BPR XLDKP, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Bank Pasar, BKPD, Bank Karya Produksi Desa, dan
bank pegawai. Jenis ketiga adalah LDKP, lembaga dana dan kredit pedesaan. LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah atau PD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Produksi BPR 1. Tabungan Bank Perkreditan Rakyat. Bicara soal tabungan, ada yang menarik jika menabung di BPR, karena nasabah tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan maupun penutupan rekening. Biaya setoran awal pun terbilang ringan, yaitu kisaran 10–100.000. Dan yang tidak kalah menariknya adalah nasabah dapat mengambil dananya kapan saja, kecuali untuk jenis tabungan berjangka. Soal bunga tabungan, biasanya BPR akan mematok angka di kisaran 2%–6% per bulan. Berbeda dengan BPR syariah yang hanya mengenal sistem bagi hasil sekitar 75/25 atau jika dikonversi ke dalam bentuk bunga maka nilainya sekitar 5%. 2. Deposito Bank Perkreditan Rakyat. Sementara untuk produk deposito yang ditawarkan oleh BPR relatif sama dengan yang ditawarkan bank umum. Misalnya, bunga deposito BPR yang ditawarkan rata-rata berada di angka 6% per tahun. Adapun skema yang disediakan mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Ada satu hal menarik yang ditawarkan beberapa BPR terkait produk depositonya, yaitu adanya ketentuan bahwa nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa ada penalti. 3. Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jika bicara produk BPR yang paling ikonik tentu saja kredit atau pinjaman. Untuk produk kredit, boleh dibilang apa yang ditawarkan BPR cukup beragam. Semua tergantung dari inovasi BPR masing-masing. Secara umum, fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit multiguna. Adapun syarat dari kredit BPR tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Bank Umum. Diakui bahwa hadirnya BPR di Indonesia tak lepas dari adanya kebutuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat pedesaan yang belum tersentuh Bank Umum membuat peluang usaha BPR terbuka lebar. Hadirnya BPR tentu saja menjadi angin segar sekaligus solusi positif bagi masyarakat pedesaan guna menghindari perangkap rentenir dalam memperoleh akses kredit usaha. Karena prinsipnya BPR itu melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang relatif mudah dan cepat. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan BPR dibanding Bank Umum. Perubahan Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu di Indonesia hanya dikenal dua lembaga keuangan setara bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Lalu lembaga keuangan bukan bank yang sebelumnya telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga lainnya dipersamakan. Dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR
dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang ditetapkan untuk menjadi BPR dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 1997. Tahun 2004, eksistensi BPR kian kuat dengan adanya lembaga independen yaitu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, termasuk BPR, dan sejak itu boleh dibilang tingkat keamanan dan kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di BPR semakin tinggi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.